Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rifa dari AK18I. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan salah satu materi dalam akuntansi pengenalan lanjutan 1 terkait dengan obligasi perusahaan anak yang dibeli oleh perusahaan induk atau perusahaan induk membeli obligasi perusahaan anak. Baik, kita masuk di contohnya. Pro Corporation atau perusahaan induk memiliki 90% saham perusahaan anak dengan nilai buku seharga 9.225.000. Modal saham perusahaan anaknya adalah sebesar 10 juta dan laba ditahannya sebesar 250.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2006, perusahaan anak mempunyai obligasi 10% yang beredar dengan nilai 10 juta dengan diskonto amortisasi sebesar 300.000. Lalu berikutnya tanggal 2 Januari 2007, perusahaan induk membeli 50% obligasi perusahaan anak seharga 5.150.000 tunai. Lalu itu menyebabkan kerugian konstruktif sebesar 300.000. Lalu berikutnya selama tahun 2007, perusahaan anak mencatat beban bunga senilai 1.060.000 yang diperoleh dari 10 juta dikali 10% ditambah dengan amortisasi diskontonya sebesar 60.000. Dari beban bunga itu sebesar 530.000-nya itu berhubungan dengan obligasi antar perusahaannya. Lalu perusahaan induk mencatat pendapatan bunga dari investasi obligasinya sebesar 470.000, yang mana yang diperoleh dari 5 juta dikali dengan 10% lalu dikurangi amortisasi preminya sebesar 30.000. Lalu kita masuk dalam perhitungan, yaitu menggunakan metode ekuitas. Perusahaan anak melaporkan laba bersih sebesar 750.000 dan perusahaan induk menghitung labanya dari perusahaan anak sebesar 459.000 sebagai berikut. 90% dari 750.000 yang dilaporkan laba yang dilaporkan oleh perusahaan anak yaitu 675.000. Lalu kemudian dikurangi kerugian konstruktifnya sebesar 270.000, lalu ditambah lagi dengan kerugian konstruktifnya sebesar 54.000, maka diperoleh laba investasi perusahaan anaknya sebesar 459.000. Maka dari itu, ayat jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk untuk menghitung investasinya adalah investasi dalam perusahaan anak pada laba dari perusahaan anaknya sebesar 675.000. Lalu ayat jurnal untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan oleh perusahaan anak itu adalah laba dari perusahaan anak pada investasi dalam perusahaan anak sebesar 270.000. Lalu untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari perusahaan anak terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi perusahaan anak, maka ayat jurnalnya adalah investasi pada perusahaan anak pada laba dari perusahaan anak sebesar 54.000. Lalu untuk menyesuaikan laba investasi dari perusahaan anak terhadap 90% dari 60.000, itu pengakuan perbagian kerugian konstruktif atas obligasi perusahaan anak selama tahun 2007 tersebut. Pada tahun-tahun berikutnya itu perusahaan induk menghitung laba perusahaan anak dengan menambahkan 24.000 setiap tahunnya. Kemudian akun investasi perusahaan induk dalam perusahaan anak memiliki saldo senilai 10.584.000, yang mana saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi perusahaan anak dan induk
ditambah laba investasi dari perusahaan anak untuk tahun 2007 sebesar 459.000. Maka investasi dalam perusahaan anak sebesar 10.125.000 itu didapat dari 11.550.000 dikali 90%. Lalu ditambah dengan laba dari perusahaan anaknya senilai 459.000, maka diperoleh investasi dalam perusahaan anaknya adalah 10.584.000. Nah, itulah sedikit penjelasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.